Ini kita selalu dapat seruan. Matius 25 ayat 6. Lihat, mempelai datang. Apa? Mempelai dia. Apa? Pakaian harus lengkap. Pelita harus lengkap. Minyak harus dilipat gandakan. Nah, yang terutama di situ, jangan sampai telanjang. Karena ada pelita, malah tambah malu lagi dia. Orang kalau nggak pakai baju malah dimatiin lampunya juga, ya kan? Jadi yang terutama harus ada pakaian. Pakaian kita adalah tindakan, setiap tindakan. Karena itu disebut perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Apakah kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Ayo. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Jadi saudaraku, tindakan kita harus berdoa supaya semua tindakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah pakaian rohani. Haleluya. Saya sampaikan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang ada di sini, dan juga bagi semua yang mengikuti jalannya ibadah ini dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Saya mau mengajak kita akan membaca kitab Wahyu yang paling akhir di dalam Alkitab kita. Wahyu Tuhan Yesus yang disampaikan mengenai jemaat di Laodikea. Wahyu pasal yang ketiga mulai 14 sampai 19. Ada baiknya kita baca bergantian. Saya akan baca yang genap, saudara akan baca yang ganjil, dan nanti kita akan bersama pada ayat 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikea, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau parah dan malah miskin, buta dan berjasa. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api,
agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudaraku, kita semakin di ujungnya zaman akhir. Kenapa di ujungnya zaman akhir? Karena sejak Yesus Firman yang menjadi manusia lewat kelahirannya di Betlehem itu sudah disebut zaman akhir. Jadi dari kelahiran Yesus sampai sekarang sudah lebih 2000 tahun. Jadi sebenarnya kita sekarang hanya di dalam waktu perpanjangan kesabaran Tuhan menunggu kita semua hidup bersungguh-sungguh. Saya mau ajak kita perhatikan dulu bagaimana kita saat ini di akhir dari zaman yang ketiga, zaman akhir. Karena zaman yang pertama zaman Bapa, yang kedua zaman Anak, dan sekarang zaman akhir atau zamannya Roh Kudus. Ibrani pasal 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi ada zaman dahulu, zaman Allah berbicara. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini sekarang, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Jadi kelahiran Yesus itu zaman akhir yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sama dengan yang tadi. Jadi ada agama yang menyebut dia Kristen. Dia berkata seolah-olah Yesus itu adalah ciptaan. Nah, si Amin tadi ya yang kita baca dalam kitab Wahyu. Jadi di sini jelas sekali, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini artinya permulaan segala ciptaan. Bukan berarti Yesus dicipta baru ini bukan. Itu sebabnya kalau Bapa di surga itu menciptakan langit bumi segala isinya, itu melalui firman. Dan untuk sekarang yang lahir itu adalah Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi bukan Yesus itu dicipta. Justru waktu terjadinya langit bumi segala isinya, itu adalah Bapa surgawi, Roh Tuhan yang melayang-layang dan juga berfirman. Jadi tiga inilah ya. Maka mulailah Allah berkata, jadilah terang. Jadi. Nah, jadi saat itu Yesus itu posisinya adalah firman. Baru di dalam kelahirannya firman itu menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3.
Segala sesuatu jadi dengan firman. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Jadi bukan Yesus itu ciptaan seperti yang dikatakan oleh orang yang lain. Dan sekarang kita sudah jelas mengerti, kita ada di akhir, zaman akhir. Jadi kalau umpamanya zaman akhir itu dari A sampai Z, contohnya. Jadi B, C, D, E, F. Jadi kita sebelum Z apa? Ya, gitulah ya. Jadi kira-kira kita sudah di situ, sudah. Jadi Rasul Petrus berkata, sebenarnya Tuhan tidak akan berlambat datang. Tuhan tidak akan berlambat untuk membiarkan kehancuran dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa dia sangat berkemurahan bagi kita. 2 Petrus pasal yang ketiga, saya akan bacakan itu ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudaraku, saya yakin benar dengan ini. Itu sebabnya saya berusaha dalam diri saya, biar semua kehidupan ini hanya terarah kepada Tuhan saja. Ya, karena memang arahnya sudah ke situ semuanya. Kalau kami yang sudah di atas 70 tahun ini, nanti bulan depan sudah 76. Ya, saudara-saudaraku, tidak bisa disangkal. Kekuatan itu semua berkurang. Ya. Dan untuk menahan beban itu sudah semakin berkurang. Itu sebabnya kalau ada orang tuanya yang sudah tua, jangan ditambahin beban, cepat mati. Tapi kalau ingin cepat mati, ya udah tambah beban lah, bikin susah. Jadi orang tua itu kalau disusahin tidak kuat lagi dia menahan. Malah dia bilang, Tuhan, ambillah nyawaku, bisa begitu, saudaraku. Iya, itu sebabnya kalau masih ada orang tua, masih ada umur, bikin sesenang mungkin. Haleluya. Amin, saudaraku. Iya. Nah, kalau lagi muda kita tumpahkan semua beban ke dia, masih kuat dia mikul. Tapi kalau sudah tua, nggak usah kasih beban, udah jatuh sendiri. Lihat aja, kakinya sudah jadi bengkok bungkuk lagi. Ini saudara-saudaraku. Ya, baiklah. Jadi kita sekarang ada di akhir daripada akhir zaman. Dunia ini mengarah kepada kehancuran. Ini tidak bisa disangkal. Presiden kita pergi ke Ukraina, sama ke Rusia, maksudnya supaya jangan perang. Soalnya kalau perang dunia ini udah hancur juga, saudaraku. Dulu sekitar sebelum 1945 ada 2 bom di Jepang, satu di Hiroshima sama di Nagasaki. 2 itu dibom, saudaraku.
lama berpengaruh, nggak bisa numbuh apa-apa. Apalagi sekarang canggihnya nggak tahu lagi berapa puluh kali. Jadi orang takut kalau terjadi perang dunia. Makanya presiden kita pergi ke sana. Kalau boleh aman-aman, jangan perang. Nah, sebab kalau perang, yang menang juga hancur, yang kalah juga hancur, semua hancur. Dunia ini bisa terbakar. Ini saudara-saudaraku, ini keadaan kita sekarang. Dan semua sudah mengarah kepada sudah nggak kuat lagi, sudah habis, kira-kira habis tenaga lah saudaraku. Ya, makanya iklim juga sekarang kan nggak bisa stabil lagi. Semua saudara-saudaraku, dalam keadaan inilah kita diperingatkan, kerohanian ini jangan suam-suam kuku. Ini sekali panas, panas. Ini saudara-saudaraku, jangan tangguh-tangguh. Ya kalau sudah dingin ya udah, mau apa lagi, ya dinginlah sekalian. Jangan, orang Manado bilang jangan lau-lau. Nah, lau-lau itu panas dingin, nggak bisa stabil. Ya. Dan ini memang peringatan kepada jemaat di Laodikia. Kalau orang Manado dia langsung tahu lau. Ya. Kurang stabil. Makanya kerohanian kita sekarang harus kuat, jejak, mantap. Tadi malam kita dengar kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala, bukan daging yang menyala-nyala. Kalau keinginan daging yang menyala-nyala, jatuhnya terus kepada dosa dan kepada dunia. Tapi kalau roh yang menyala-nyala, harus berbuat menyenangkan Tuhan, ibadah, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Ini yang harus semangat bagi kita. Amin, saudara-saudaraku. Iya. Di sini dalam kitab Wahyu ini, kalaupun manusia itu mendapat kekayaan, ya, karena dia bilang ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, ini secara jasmani, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini secara jasmani, semua ada. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ini melaratnya secara rohani, malang, ini secara rohani, miskin secara rohani. Kalau secara duniawi sudah kaya, buta. Nih matanya kalau untuk dunia ini nggak ada yang buta, gede-gede, besar, bisa melihat semua. Nih, tapi kalau untuk rohani baru buta. Apalagi mata membelalak, lihat kekurangan orang, ingin tahu kehidupan orang. Gak perlu saudaraku, kecuali kalau kita ingin mau mendoakan dia. Haleluya. Kalau mau mengasihi dia boleh. Tuhan tolong dia, kok dia gak ada beras. Haleluya. Pas coba ada beras ya bagilah. Kalau ada 2 liter ya kasih 1 liter. Haleluya. Nah, kalau belum mau untuk itu nggak usah harus tahu-tahu dapur orang.
Gak usah. Tapi namanya manusia pinginnya begitu. Ingin tahu aja semua. Ingin semua. Dilihatin saudaraku. Gak perlu. Ya, ini saudaraku. Ya, jadi mata kita ini hanya yang sangat baik itu melihat rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan, apa maunya Tuhan untuk kita lakukan. Nah, jadi kita lihat di sini, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan kasih bagi kita berkat, bersyukur kepada Tuhan, berarti Tuhan mau memberikan kepada kita berkat 2 kali ganda. Jasmani keberkatan, rohani keberkatan. Jadi berarti di dunia keberkatan sampai ke surga, hidup yang kekal selama-lamanya. Ini sangat baik. Tapi kalau hanya di dunia, saudaraku, cari dan dapat, oke. Tapi itu kata firman Tuhan tidak ada artinya. Lukas 12. Ada yang mau baca ayat 21, balik aja 1221. Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya. Jadi kita jangan hanya asik cari yang di dunia ini. Boleh mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi yang terutama harus juga kaya secara rohani di hadapan Allah. Nah, ini namanya yang bijak. Jadi kita harus dua-duanya terjadi, saudaraku. Jasmani keberkatan, rohani juga keberkatan. Ini sangat baik, saudaraku. Tapi kalau jasmaninya saja yang keberkatan, nanti kalau sudah tiba waktunya, kan harta dunia ini nggak bisa memperpanjang umur. Berapapun uang saya, itu karpetnya, itu tempat tidurnya, itu bantalnya, supaya lebih hebat, bukan rupiah lagi, dolar, saudaraku. Jadi dikali lagi 15.000. 15.000. Ini saudara-saudaraku. Karena itu kalau dia sudah tutup umur, ya itu mau dibawa di kuburan sana malah petaka lagi. Udah ditinggal malam-malam langsung dibongkar orang. Udah pasti, asal tahu orang ada di kuburan itu 15 juta aja dolar, langsung itu. Dijaga pun itu penjaganya dibunuh, saudaraku. Jadi artinya, kalaupun kita bisa cari perkara dunia ini, tapi yang terutama cari dahulu kerajaan surga. Baru Tuhan juga tidak akan diam. Dia juga akan menambahkan kepada kita semua yang dibutuhkan. Haleluya. Tapi bukan yang utama, itu hanya tambahan saja. Jadi yang di dunia ini tambahan saja. Ingat itu. Bukan yang di dunia ini yang lebih utama. Yang di dunia ini adalah tambahan, tapi yang terutama harus kaya
di hadapan Allah. Mau kaya di hadapan Tuhan? Amin. Mau kaya juga di dunia ini? Mau sekali dong. Aku juga mau. Kalau kita kaya kan enak semuanya. Ya, ngapain kita sewa-sewa di sini? Bangun aja gedung kita yang sendiri. Aman, saudaraku. Tapi ya sudahlah, semuanya biarlah terima padanya apa yang Tuhan berbuat. Mengucap syukur dalam segala perkara. Seandainya masih hanya makan tahu tempe, kadang tahu tempe nggak ada, cuma garam sama setan. Apa setan? Cabai setan. Makan setan, saudara. Rumahnya cabai setan, ya. Ini biar garam sama cabai setan. Ya sudah. Bersyukur, haleluya. Bisa bersyukur, nggak marah-marah. Marah lagi. Bersyukur, saudaraku. Indah, baik. Karena engkau berkata aku kaya, ini secara dunia, dan aku telah memperkayakan diriku. Jadi sudah kaya, nggak ada puas, terus memperkaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Wah, luar biasa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Yang akhir ini adalah telanjang. Kemana nanti akan paling malu, saudara-saudaraku? Adalah kalau Tuhan Yesus datang dan nanti di situ ada terjadi pesta. Makanya kalau orang ke pesta itu pakaiannya harus yang paling bagus, saudaraku. Yang tidak pernah make up. Nenek-nenek juga make up, saudaraku. Semua di make up. Karena apa? Pesta. Jadi kita juga nanti akan masuk dalam pesta. Ada yang mau baca? Tolong. Wahyu 19:7-8-9. Iya, saudara-saudaraku. Ini harus lebih utama menjadi perhatian kita. Semua kita sekarang yang mengikut Tuhan, ini kita selalu dapat seruan. Matius 25 ayat 6. Lihat, mempelai datang. Apa? Sombonglah dia. Apa? Pakaian harus lengkap. Pelita harus lengkap. Minyak harus dilipat gandakan. Nah, yang terutama di situ jangan sampai telanjang. Karena ada pelita malah tambah malu lagi dia. Orang kalau nggak pakai baju malah dimatiin lampunya, saudaraku, ya kan? Jadi yang terutama harus ada pakaian. Pakaian kita adalah tindakan, setiap tindakan. Karena itu disebut perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Apakah kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Ayo.
Iya, jadi saudaraku, tindakan kita harus berdoa supaya semua tindakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah pakaian rohani. Ini. Jadi kalau kita semua rindu, ini ponakan kami namanya ada rindu. Katanya tadi bersaksi. Nah, tapi kita semua harus namanya juga rindu firman Tuhan. Ini saudaraku. Nah, rindu firman Tuhan. Supaya kita tidak disebut telanjang. Tindakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang pertama telanjang di hadapan Tuhan? Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia melanggar firman Tuhan. Ya. Waktu Tuhan berkata, "Hei Adam, di mana kau?" Tertulis di mana? Alkitab ya. Mana? Kejadian pasal yang ketiga. Tapi tidak usah kita baca. Saya yakin semua sudah tahu. Adam, di mana kau? Saya malu. Kenapa kau malu? Apa dia bilang? Aku telanjang. Mengapa kau telanjang? Apakah kau sudah melanggar? Makan apa yang kularang? Langsung dia bilang apa? Perempuan itu yang asik. Hei, Hawa, kenapa kamu makan? Ular itu nggak langsung. Ya Tuhan, aku bertobat. Nah, dalam Wahyu pasal yang keempat tadi, kalau berubah masih diterima oleh Tuhan. Haleluya. Jadi biar ditegur, jangan marah. Justru terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kalau masih mau ditegur, itu buktinya dikasihi oleh Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19. Ayo. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini yang sangat baik, saudaraku. Apapun itu tadi, langkahnya cari dunia, ya berubah. Sudah lari dari kebenaran firman, ya berubah. Karena sekarang adalah masa kemurahan Tuhan. Tuhan sabar menanti kita supaya jangan ada yang binasa. Di mana tadi kita baca itu? Ulang lagi. 2 Petrus 3 ayat yang ke 11, 10. Ya udah, baca. Iya 9. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadapmu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hanyut dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Iya, ini akan terjadi, saudara-saudaraku. Jadi sekarang ini kita harus memperhatikan dengan baik. Ini kita melebihi dari masanya, ya masanya Lot atau Lot itu apa yang terjadi pada saat itu? Ada api belerang yang membakar Sodom dan Gomora. Nah, kalau pas ada api itu, wah kepanasan semua. Saya pikir banyak orang berkata gini, Tuhan ulang. Nah, orang sekolah katakan remedial. Tapi kalau
sudah dalam Tuhan, kalau udah selesai kesempatan, dah ada pakai ulang. Iya, kalau terbakar, terbakarlah. Dan itulah Sodom dan Gomora. Dan menjadi apa tuh? Laut mati. Ya ini, saudaraku, udah mati di situ, nggak bisa keluar. Menampung bisa, keluar nggak bisa. Akhirnya jadi garam yang sangat tinggi. Saya sekarang gemuknya kurang. Waktu dulu saya gemuk. Biar saya di situ tiduran gini nggak bakal tenggelam. Tinggal gini-gini tangan udah jalanlah kemana-mana. Iya, saudara-saudaraku. Itu. Jadi kalau sudah sempat terjadi penghukuman, nggak bisa ulang. Sebabnya saat sekarang masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 19. Ingat itu, saudara-saudara. Sama dengan sewaktu air bah, kalau Nuh lagi berbicara, ayo, ini bahasa muda-mudi, teman-teman, bantuin bikin perahu. Mungkin dia bilang, oh kau gila, masa di sini kamu bikin perahu? Mana lautnya? Mana sungai? Gak ada apa-apa. Gitu, saudaraku. Memang kadang-kadang kalau kita dalam Tuhan ini, ya macamlah pendapat orang. Gila itu ya, mereng itu ya. Nah gitu. Kalau kita memang melakukan firman, orang bisa nilai macam-macam. Gila itu, fanatik lah, apalah, semualah. Nah, kau cocok gitu, mereng, gak masuk akal. Lah iman itu kan bukan untuk masuk akal. Kalau iman masuk akal, bukan iman itu. Iman itu hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang percaya. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Iya. Jadi itu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya mari jangan suam-suam kuku, roh yang menyala-nyala dalam Tuhan, beribadah. Ada kesempatan kita harus menyanyi. Apa itu? Hidup ini adalah kesempatan. Ikuti dulu suara saya biar tinggi semua. Hidup ini untuk melayani. Kalau nggak bisa ngikuti, jangan ikut. Jangan sia-sia, biar kita menyatu. Apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi besar. Kalau suara kita nggak bisa menyatu, tapi hati kita yang menyatu ya. Sehat semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Lagi ada kesempatan ini sampai benar-benar setiap langkah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana bisa terjadi kalau dengar aja mau kebaktian gak mau? Kalau dengar aja juga firman Tuhan, lihat handphone. Nah, apa lihat handphone? Kan di sini firman Tuhan. Iya, kalau tidak nonton YouTube dia. Tapi di sini nggak ada ya. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Jadi dengar firman Tuhan. Orang kalau tidak menyesuaikan hidupnya dengan firman, seperti Adam telanjang, tidak bisa menerima berkat yang akhir. Berbahagialah yang diundang masuk dalam pesta nikah anak domba itu. Haleluya. Tapi semuanya kita ada. Jangan nanti kalau di sini aja, ayo pesta. Oh semuanya beli seragam warna pink ya. Ya udah pink. Kebaya ya. Iya udah kebaya. Yang ibu-ibu, bapak-bapak gimana? Pink tapi pakai jas. Ini sudah langsung ada pakaiannya. Tapi kalau untuk surga sekarang, kita semua harus beli pakaian. Tapi belinya bukan pakai duit. Hati yang mau untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Gak usah bayar. Dengarin aja. Baca. Tuhan, biar hidupku sesuai dengan firman. Ada kerinduan saudara. Ya. Kadang-kadang orang itu kelihatan sungguh-sungguh, tapi seperti ceritanya orang lain. Ada ibu-ibu katanya, kenapa kamu nangis? Dipikir pendeta ini waktu dia dengar khotbah, dia pikir bertobat. Tapi rupanya begini katanya. Iya Pak Pendeta, aku lihat jenggotnya Pak Pendeta, aku ingat kambing saya yang mati. Bukannya karena mau bertobat, saudaraku, bukannya menyesali dosanya. Tapi sekarang kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, ada rindu supaya sesuai dengan firman. Mau apa lagi dunia sudah begini? Orang aja sudah pada takut, saudaraku, perang Ukraina sama Soviet juga udah rame ribut dunia, saudaraku. Ya itulah. Kalau presiden kita berhasil, wah itu juga jadi contoh bagi dunia juga. Ini saudaraku. Tapi nanti ada waktunya begini. Dalam kitab Yehezkiel, cuma kita nggak baca dulu sekarang. Orang itu selalu menghindari perang. Tapi suatu waktu Tuhan sendiri, kalau sudah lihat waktunya, sudah harus membakar dunia ini. Ya mungkin pakai rudal-rudal ini semua membakar itu. Nanti ini ditarik, ini tarik, tuh diadu. Ini karena harus ada terjadi perang. Perang yang paling besar nanti adalah Wahyu pasal 16, Harmagedon. Tidak bisa enggak, pasti terjadi. Yang penting sekarang kita dikasih tahu supaya kita jangan suam-suam kuku, harus bersungguh-sungguh. Kita memiliki doa yang bisa menembus hadirat Tuhan. Yang kita cari harus sampai bisa bertemu bagaikan muka dengan muka. Belum kita ke surga, tapi perasaan kita harus seperti muka dengan muka. Haleluya. Ada yang tahu ayatnya? 1 Korintus berapa? Ayo yang tahu baca yang bisa ya.
Tadi dulu PR. Ya. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Iya. Jadi sekarang kita sedang mengarah lewat firman kebenaran semakin mengatur langkah kita, dan itu akan membawa kita kepada rupa gambarnya Tuhan. Kalau kita saat ini jadi pelaku kebenaran firman, kalau Yesus datang, kita akan sama seperti Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1 dengan 2. Ayo. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah dalam kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya, kita akan sama seperti Dia, dan nanti kita akan melihat Dia dalam yang sebenarnya. Jadi sekarang yang kita harus lakukan adalah tindakan di dalam kebenaran. Tindakan dalam kebenaran, tindakan orang-orang kudus. Orang-orang kudus artinya orang sudah minta ampun atas segala dosanya. Nah, kebenaran adalah langkahnya ia menyesuaikan kepada firman Tuhan. Ini adalah pakaian rohani kita. Haleluya. Haleluya. Jadi beli, saudaraku. Amin. Tapi pakai apa belinya? Bukan pakai duit. Artinya bayar harga. Kalau kita mau kebaktian, ada aja yang ingin menghalangi. Lawan yang menghalangi. Berani? Amin. Itu belinya. Bukan bayar duit. Nih. Enggak, saudaraku. Pas kita mau ibadah, ada saja. Yuk, kalau family bilang aja, ayo deh sekalian sama-sama aja deh, biar sama-sama dengan firman Tuhan. Jangan malah begini, oh yuk ada family dari sono, aku nggak bisa ibadah. Jangan ke arah, saudaraku. Beli. Haleluya. Bayarnya bukan pakai duit. Tantangan itu semua kalahkan. Haleluya. Ini bayarnya, saudaraku. Makanya dia bilang beli. Pakai duit bagaimana? Ke siapa kita bayar? Ya, kalau ke pendetanya kita bayar, pendetanya, oh kamu itu pikir kamu itu aku yang punya ini surga ini. Aku juga lagi berusaha. Pasti dia bilang begitu, saudaraku. Tapi kita lawan semua yang merintangi kita. Ini, saudara-saudaraku, cara belinya di situ. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Jadi biar ada tantangan sampai sengsara pun. Jadi bukan tantangan hanya kata-kata lagi, sampai sengsara pun harus berani mengutamakan Tuhan. Kita harus bisa sama seperti itu. Tawanan roh itu seperti Rasul Paulus, biar dia harus mati di Yerusalem, siap. Dan dia bilang, darahku sudah siap untuk ditumpahkan karena menggenapi semua kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Mari jangan suam-suam kuku, jangan asal-asalan.
Jangan ikut-ikutan. Kalau mau benar-benar diberkati Tuhan, kaya di sini, kaya di surga. Artinya itu saudaraku. Ya. Sebab kalau tidak nanti belum ada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang sesuai firman, tetap kita tidak berpakaian, malu. Kalau Tuhan datang, aduh Tuhan, kok sekarang kamu datang? Aku belum pakai baju. Tutup pintu, nggak boleh. Makanya harus sampai kita memiliki pakaian rohani. Dan Tuhan sudah berkata kepada kita, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Dia siap sedia, saudaraku. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi orang kudus, sekali lagi, kita sudah mau disucikan dari segala dosa. Kita renungkan hidup kita. Ampunilah saya Tuhan. Bila perlu kita masih kurang menyanyi. Nyanyi apa? Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, pujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ini. Nah, kalau kita sudah tahu, Tuhan, masih banyak kekuranganku, memang begitu. Nah, orang kalau baru lahir nggak lengkap giginya langsung 12, dah ada saudaraku. Giginya nanti kapan? Kalau dia sudah setahun atau 2 tahun. Amin saudaraku. Ada perkembangan, tetapi harus mau kepada kebenaran. Biar teguran yang sangat berat. Orang yang ditegur Tuhan itu pembuktian dikasihi oleh Tuhan. Relakan hati bertobat, relakan hati berubah. Tetapi jangan sampai lewat waktu. Bila Tuhan datang, kita sudah lengkap, siap sedia. Ada pakaian rohani. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu sebabnya saudaraku, tindakan kita harus bagus. Semua tindakan sesuai firman Tuhan adalah indah. Tidak ada yang salah. Kalau bagi iblis salah bukan begitu. Makanya Adam dan Hawa tergoda. Hawa dulu yang tergoda. Bukan begitu, nggak benar itu. Kamu juga nggak mati. Dibodoh-bodohi saudaraku. Akhirnya Hawa jadi melanggar firman, langsung jadi telanjang saudaraku. Ya, jadi kita ini semua tindakan harus sudah sampai sesuai dengan firman Tuhan. Berkumul semua, apapun yang terjadi pasti tidak rugi. Kelihatannya pertamanya rugi benar. Masa Abraham sudah nunggu anaknya sampai umurnya yang ke 100 tahun, baru anaknya lahir satu, namanya Ishak. Nah, nanti dia sudah remaja. Abraham, persembahkan anakmu korban bakaran. Di mana? Gunung Moria. Kalau dipikir-pikir, Tuhan ini gimana? Gak masuk akal, gak masuk otak. Jangan begitu saudaraku.
Tapi kalau orang beriman, dia tidak melihat otak. Iman adalah tindakan orang benar. Ini saudaraku. Dan kalau dia beriman, setiap firman Tuhan tidak bikin rugi. Haleluya. Dan mulai saat itulah Tuhan menyatakan dirinya. Namanya Jehovah Jireh, artinya Allah menyediakan atau Tuhan menyediakan. Boleh saudaraku. Mau Tuhan menyediakan? Berani lakukan firman. Jangan takut. Semua yang berani melakukan firman dijamin oleh Tuhan. Berkatnya berkat yang tidak masuk akal. Karena Allah akan mengadakan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang tidak timbul di hati, tidak timbul dalam pikiran, tapi justru itu yang Tuhan perbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Tahu apa mengasihi Tuhan? Melakukan firman Tuhan. Di mana tertulis Alkitab? Mana dia? 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ayo. 1 Yohanes 5 ayat 3. Tapi inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin saudaraku. Semua kita harus yang jadi diberkati Tuhan. Berani berpakaian rohani. Tindakan orang-orang kudus dalam sesuai dengan firman. Artinya sesudah kita minta ampun kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Kalau ada orang yang begini, dalam semuanya pasti diberkati. Siapa yang disebut pelaku firman? 1 atau Kisah Rasul 13 ayat 22. Daud, baca 1 Korintus 13 ayat 22. ya. Karena Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Saudaraku, berani melakukan firman ya. Daudlah yang sangat diberkati Tuhan, rohani dan jasmani. Dia berhasil karena Tuhan yang membuat berhasil. Luar biasa saudara-saudaraku. Kadang dia dilupakan, bapaknya aja lupakan dia. Waktu akan menjadikan raja, Nabi mana datang? Samuel datang ke situ. Dia lihat anaknya yang pertama ganteng tinggi. Inilah menjadi raja Israel. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, bukan. Datang yang kedua, susul 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Masih adakah anakmu? Ya, ada. Di mana anakmu? Di Padang. Padang sono bukan. Padang itu artinya adalah tempat penggembalaan. Haleluya saudaraku. Iya. Panggil. Kita tidak akan makan, tidak akan mengadakan sakramen sebelum dia datang. Panggil, datang. Inilah dia. Saudaraku, mari kita berbuat untuk Tuhan. Gak pun orang lihat ya sudah. Gak pun dianggap orang ya sudah. Yang penting hatiku mau mengasihi Tuhan. Hatiku mau melakukan firman. Berkat bukan dari orang, berkat adalah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyuruh dia, kasih nih sama yang ku kasih itu, ya sudah, terima aja. Kan kita nggak minta, haleluya. Makanya saya belajar nggak pakai minta-minta. Cinta tidak boleh. Apa? Lanjut. Dipaksa. Harus yang dari hati sendiri. Haleluya. Jadi kalau mengasihi Tuhan, berbuat tindakan sesuai firman Tuhan. Ini saudaraku. Dan nanti berkatnya luar biasa. Sangat diberkati Tuhan.
Terakhir baca 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Haleluya. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan buat berhasil. Kalau kita mengasihi Tuhan, dan mengasihi Tuhan adalah menyesuaikan langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita di sini sampai ke surga selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama.